Selamat pagi guys. Kita berjumpa lagi pada 1 bulan Jun, yaitu hari pertama lockdown. Jadi sekarang saya berada di pondok di tengah-tengah kebun kita. Kamu nampak juga itu kan, itu pohon kita. Jadi sekarang saya mau membakar ubi kayu. Nah, ini dia ubi kayu. Ini ubi kayu. Baru tadi pagi saya pergi cabut di kebun ini. Jadi untuk pengetahuan kamu, saya sekarang ini keseorangan di pondok di tengah kebun, dan saya mau bakaran ubi untuk perkongsian pada semua. Ini ubi kayu ini. Oke ya. Oke. Yang lain saya sudah sedang saya bakar. Jom kita pergi tengok. Ini. Ini dia. Ini ubi. Yang lain inilah saya cakap tadi. Yang lain sedang saya bakar nih. Tapi belum masak lagi ya. Masih lagi ada yang macam ini. Itu ini itu yang ada putih, macam putih-putih itu belum kena bakar, makanya belum masak. Yang begini yang hitam-hitam itu masak sudah itu. Oke guys, jadi inilah saya punya makanan sampingan di pondok Simpana hari pertama lockdown. Sebab saya ini tidak begitu suka selalu berada di rumah. Kalau macam mana pun saya akan tetap keluar juga seorang diri di kebun saja lah, bukan kemana-mana. Dan saya seorang diri saja, saya tidak mau bawa siapa-siapa. Sebab saya lebih suka menyendiri di kebun satu orang, tidur makan aja lah, tidak buat kerja apa-apa. Ini. Sebab kalau di rumah ini umur separuh abad sudah ini, kadang-kadang kalau budak-budak bising macam tidak begitu selesa sudahlah. Bukan macam zaman dulu zaman muda-muda, itu lain cerita. Tapi sekarang ini zaman apa kata orang, warga mas sudah ini lebih suka di tempat yang sunyi. Tidak tahulah orang lain, tapi kalau saya lebih suka bersendirian di tempat yang sunyi. Dengar bunyi burung, dengar bunyi angin, ranting-ranting yang patah dan sebagainya. Itulah perubahan sikap saya bila sudah golongan warga emas. Kalau dulu memang saya suka berada di bandar, merantau. Kalau setakat Malaysia ini boleh dikatakan sama saya sudah pergi lah. Indon semua mana-mana lah. Setakat di Asia ini saya sudah pernah pergi lah waktu zaman muda dulu. Oke, kita sementara menunggu itu ubi kayu masak. Kita simbang dulu musim lockdown ini sambil menunggu ubi kayu masak. Ini ubi kayu ini kalau bilang dusun sebelah utama Rudu, terutama dusun Tabilung, ini Runti ya, Runti. Ini kalau zaman dulu sebelum merdeka, bilang tuh sapian ini kalau ada ubi ini beruntung lah.
kalau ada tanam ubi dan menjadi sehingga lah dia punya isi boleh dimakan dikira bernasib baik gitu waktu zaman Jepun. Mengikut cerita sepian ini, waktu zaman diorang kebanyakan makan itu gendut kah orang bilang, tapi kalau suku kaum Tabelung cakap ruayon, cari di hutan nampak dia punya pokoknya macam macam apa ini kata orang itu tali rapia hutan tuh, tapi berduri ya. Dikorik dalam juga geng. Saya pernah ikut juga waktu zaman kanak-kanak saya geng. Lebih kurang mau 10 kaki juga dalamnya. Tapi dari masa ke semasa perubahan zaman pun berubah. Dari keadaan yang susah beransur pulih ke keadaan yang senang-senang sedikit, dan sehingga lah ke hari ini. Kalau macam mana pun makanan tradisi suku kaum Tabelung masih tetap dikekalkan dan tetap kami sanggup makankannya. Seperti ini ubi ini. Ini kalau zaman sepen ini bukan lagi untuk makan santai-santai ini. Inilah dikira nasi. Ini nih. Dikira nasi lah ini. Bukan lagi untuk makan suka-suka, tapi memang inilah makanan harian. Ini bagus lagi nih ada. Tapi kadang-kadang kalau tidak ubi sudah habis, makan pucuk kayu, yang boleh makan lemutan, cabai rebung untuk dimakan sebagai nasi. Pergi sungai, cari siput sungai lah untuk dimakan tanpa nasi. Kadang-kadang ikan-ikan air tawar merambat begitu buat berbuka. Itulah sebagai lauk. Dipakai nasi, kadang-kadang ubi kayu, ruayon atau trudon bilang dusun. Itulah dikira baras sudah itu. Oke geng, sekarang saya nampak ini apa ini? Ini ubi pun mau hampir masak sudah. Ya. Adik, mungkin ada sudah yang masak ini. Oke, masih keras ya geng. Jadi untuk yang kali ini sampai di sini saja, sebab kalau kita tunggu ini ubi sampai masak betul sehingga boleh dimakan dalam keadaan masak, memang lama geng. Tapi ada yang biasa makan tidak masak ini, makan begitu saja, tidak perlu dibakar, makan mentah-mentah saja. Ini ya, ini geng, ubi kayu. Oke, jumpa lagi kita di masa-masa akan datang untuk mendapatkan perkongsian berbagai cara kehidupan kita di Sabah ini. Bye.